Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat saja. Kali ini, kita akan mencermati contoh teks laporan hasil observasi, beserta strukturnya. Teks laporan hasil observasi merupakan teks yang dibuat atau ditulis dari hasil observasi di lapangan. Teks laporan hasil observasi memiliki ciri struktur yang terdiri atas definisi umum, deskripsi bagian, dan simpulan atau deskripsi manfaat. Ciri lainnya adalah informasi yang dimuat dalam teks laporan hasil observasi berdasarkan fakta atau faktual, yaitu hasil penelitian atau pengamatan atau observasi yang telah dilakukan. Kelestarian lingkungan hidup. Lingkungan adalah sesuatu yang ada di sekitar manusia yang dapat memengaruhi kehidupan manusia. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan benda dan kesatuan makhluk hidup, termasuk manusia terlibat di dalamnya. Manusia harus menyadari bahwa lingkungan merupakan sarana pengembangan hidup yang harus dijaga kelestariannya. Dalam lingkungan hidup, terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh, dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu, unsur hayati atau biotik, unsur sosial budaya, dan unsur fisik atau abiotik. Unsur hayati atau biotik yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan dan jasad renik. Unsur sosial budaya, yaitu lingkungan sosial dan budaya yang dibuat oleh manusia, berupa sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk sosial. Unsur fisik atau abiotik yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk tak hidup, seperti tanah, air, iklim, udara dan lain sebagainya. Keberadaan unsur ini sangat besar bagi kelangsungan hidup segenap kehidupan di bumi. Dari hasil pengamatan yang dilakukan di lingkungan sekitar, masalah lingkungan disebabkan oleh dua faktor. A. Ulah manusia. Coba saja perhatikan. Kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh limbah industri, seperti pabrik penebangan hutan yang tak terkendali, pembakaran hutan, perdagangan, misal, sampah di pasar, dan pembasmian hewan liar yang dilindungi. B. Faktor alam. Perhatikan saja, kerusakan alam juga disebabkan oleh pengaruh cuaca, iklim, sifat alam, dan faktor alam lainnya, misalnya gunung meletus, banjir bandang, gempa bumi, kekeringan panjang, dan lain sebagainya. Lingkungan hidup harus kita jaga kelestariannya sampai dunia ini berakhir. Siapapun wajib menjaga keindahan dan kenyamanannya. Jangan sampai lingkungan kita hancur karena ulah kita sendiri. Meskipun dalam suatu pemerintahan terdapat peraturan tentang pelestarian lingkungan, tapi masih banyak manusia yang belum sadar bahwa pelestarian lingkungan merupakan kewajiban kita. Hal ini sangat penting, karena generasi berikutnya akan ikut merasakan hidup di bumi. Kita tidak boleh memberikan beban lingkungan kepada anak cucu kita. Tapi mereka tetap harus kita ajarkan mengenai manfaat menjaga lingkungan. Sekian pembelajaran kita kali ini. Jika masih ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum. Till I get up, time is barely on our side.